Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini, di ruang kolaborasi topik 5, pelaksanaan dan pembelajaran yang efektif, dosen pengampu, yaitu ada Dr. Iim Siti Maisito MSI, dan Ibu Sri Wahyun Tanzil MPD, dan kelompok SMP Negeri 15 Bandung, yaitu ada Siti Febriani, dan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Sulasri, dan Syarifatul, dan yang keempat ada Siva Amalia. Pada tahap kegiatan ini, Anda diminta melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif di sekolah tempat PPL. Sebelum melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah, Anda harus terlebih dulu melakukan berbagai persiapan. Sama seperti tahap pada praktik pembelajaran sebelumnya, persiapan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah juga meliputi yang pertama mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah, yaitu SMP, MTS, SMA, atau SMK, di mana Anda akan melaksanakan praktik pembelajaran. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan manifestasikan rencana pembelajaran Anda dalam bentuk modul ajar. Yang ketiga, menyiapkan asesmen, yaitu berupa diagnostik, formatif, atau sumatif, yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Langkah yang pertama yaitu mencermati dan memilih capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang sekolah, yaitu SMP atau MTS, SMA atau SMK, di mana Anda akan melaksanakan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 15 Bandung pada siswa kelas 9, materi fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dilihat dalam fase D elemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya itu menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan manifestasikan rencana pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan terkait dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dari modul. Oke, selanjutnya bisa ke bawah. Yang ketiga yaitu menyiapkan asesmen, ada diagnostik, formatif, dan sumatif yang efektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Di mana asesmen ini juga disebut dengan penilaian, suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik tersebut. Ada jenis-jenis asesmen. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, kedua asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Oke. Asesmen diagnostik ini merupakan asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Hasil asesmen diagnostik ini digunakan untuk menetapkan kebutuhan belajar sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik tersebut. Kemudian tujuan dari asesmen diagnostik ini ada non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif ini yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Keempat, mengetahui latar belakang pergaulannya. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian, untuk yang kognitifnya sendiri, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang
kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian ada instrumen dan rubrik pengamatan perangkat asesmen diagnostik. Dalam tabel, kita siapkan nomor, nama siswa, indikatornya sangat paham, paham, dan perlu bimbingan. Untuk rentang nilai asesmen diagnostik, rentang angkanya dibagi jadi 3, 0 sampai 74, 75 sampai 89, 90 sampai dengan 100, di mana nilai tertinggi yaitu 90 sampai dengan 100 dengan kategori sangat paham dan nilai terendahnya adalah C yang dikategorikan perlu bimbingan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk instrumen SWOT asesmen diagnostik akan dijelaskan oleh Ibu Syarifah. Tempat dan waktunya dipersilakan. Untuk suaranya bisa di-mute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu instrumen soal pada asesmen diagnostik, di mana instrumennya atau contoh pertanyaannya itu ada di bagian kiri, ada lembar penyelidikan tentang Pancasila yang berkaitan dengan sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Selanjutnya yaitu penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila. Penilaian sikap ini terdiri dari nomor, nama, sikapnya. Dari peserta didik itu, dia bersikap mandiri ataukah dia itu bernalarnya kritis, berarti dia aktif, dan dia termasuknya siswa yang mau bergotong royong atau tidak, kepedulian terhadap lingkungannya tinggi atau tidak, dan yang terakhir penilaian sikap pada sikap kreativitas peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Hasil asesmen atau hasil nilai formatif itu berguna bagi guru untuk mengambil tindakan dan memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaan yang optimum atau maksimal. Asesmen formatif dapat mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan belajar dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Penilaian formatif yaitu ada pada slide ini, ada yang tentang fakta Pancasila, itu tentang apa makna dari ideologi, ideologi itu seperti apa, itu ada di sini ya. Penilaian teman sebaya juga ada, di mana penilaian teman sebaya itu kita memilih aspek apa, aspek dari makna ideologi atau ideologi terbuka, dan ada indikator, ada kelompok 1 dan 2. Rubrik penilaian formatif. Pada rubrik penilaian formatif itu kita mengidentifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Rubrik penilaian identifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu ada aspeknya macam-macam di situ. Aspek yang ada di slide ini. Ya. Bisa dilihat di slide itu. Bisa dicermati. Ya. Sudah. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya tentang asesmen sumatif akan
dijelaskan oleh Siti Febriani. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Adapun penilaian sumatif dan rubrik penilaiannya bisa dilihat dari slide yang pertama, yaitu tentang uji kompetensi bab 3, ini mengenai kedaulatan. Kemudian ada bobot soal dan kriteria penskoran. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Pertama, pertanyaan dari kelompok 1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merencanakan asesmen? Jawaban dari kelompok kami, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan dari kelompok 2. Sekarang, ada yang disebut dengan asesmen nasional. Mengapa perlu adanya asesmen nasional dan instrumen apa saja yang digunakan dalam asesmen nasional? Oke. Jawaban dari kelompok kami, asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan, memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran peserta didik. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan hasil diskusi kita hari ini. Jadi, untuk diskusi kita hari ini, dalam penyusunan asesmen, kita dapat melihat dari 3 poin, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Baik, terima kasih untuk pemaparannya hari ini dan diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.